Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan buktinya alhamdulillah Bapak Ibu, saya tidak Ustazah semua memanfaatkan kesempatan ini untuk bersama-sama berkumpul di masjid yang mulia ini dalam rangka terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima keikhlasan dan semua amal ibadah kita sehingga kita semua insya Allah berada di surga-Nya kelak. Baik, rahimahumullah, alhamdulillah pada subuh ini kita semua diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertatap muka kembali setelah beberapa kali saya mohon izin pada Yusuf untuk tidak bisa hadir pada subuh keempat. Alhamdulillah luar biasa perkembangannya, saya melihat luar biasa pesat sekali. Masya Allah, saya yakin Insya Allah nanti bulan suci Ramadan mungkin beda terbaik. Masya Allah. Insya Allah mudah-mudahan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkat keteguhan, kesungguhan Bapak Ibu semua dalam membangun masjid yang mulia ini. Insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan ganti semua hal yang telah Bapak Ibu korbankan, dan Bapak Ibu akan dibangunkan masjid di surga kelak. Amin ya rabbal alamin. Di saat yang lain tenggelam dengan keringatnya, ada yang sampai tumitnya, lututnya, pinggangnya bahkan tenggelam. Begitu juga kepanasan dan lain sebagainya. Bapak Ibu dinaungi karena Bapak Ibu menyedekahkan hartanya, tenaganya, segala sesuatunya untuk membangun masjid hidayah ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita semua hari ini berada di bulan yang mulia. Dan insyaallah kita akan segera memasuki bulan suci Ramadan. Ada satu analogi yang sering diungkapkan oleh kita semua, oleh para asatidzah kepada kita semua. Andaikan kita sedang berada di bandara, sedang menyambut seorang tamu mulia, tamu istimewa, atau di antara kita misalnya ada yang selesai melaksanakan umroh, lalu kemudian kita sedang menyambut mereka, bagaimana kira-kira perasaan kita? Ya, setiap menit mungkin kita angkat jam tangan. Seharusnya mendarat jam 5 lebih 10, sekarang sudah jam 5 lebih 5. Kita angkat lagi jam tangan, sudah jam 5 lebih 8. Hati semakin berdebar, semakin kangen, semakin terbayang wajah orang tua kita, ayah kita, suami kita, istri kita, atau siapakah itu yang sedang kita sambut. Bapak Ibu di rumah menyambut kedatangan putra-putrinya yang sudah merantau ke negeri orang atau bahkan ke kota orang. Dan kemudian gilirannya tiba, bagaimana biasanya kita? Masya Allah. Ayah bunda pasti menyiapkan, dimasakkan makanan yang paling dia suka. Begitu biasanya, atau bagaimana ritualnya biasanya Bapak Ibu? Ya, berbeda-beda satu sama lain. Ada yang menyiapkan makanan, ada yang menyiapkan apapun, itu semua disiapkan dalam rangka menyambut orang yang kita sayangi karena mereka akan datang. Bahkan ada satu kisah, yaitu kisah Nabi Yusuf dan Nabi Yakub. Kita mengenal dalam sejarah bahwa Nabi Yusuf dipisahkan dari ayahnya. Dia insya Allah sejarahnya kita sudah sangat paham. Dimulai bagaimana kemudian dibeli oleh kontrak atau pejabat dan kepercayaan siapa?
Firaun. Orang kepercayaan pejabat-pejabatnya Firaun. Keturunan-keturunannya Firaun. Lalu kemudian apa yang terjadi? Ternyata tidak dibayangkan Nabi Yusuf hidup dalam didikan pejabat-pejabat Mesir sehingga dia tumbuh menjadi manusia yang benar-benar disiapkan untuk menjadi seorang pemuda yang hebat. Oleh Aziz al-Misr, oleh seorang menteri di Mesir. Sampai singkat cerita, Nabi Yusuf juga diberikan jabatan yang pada akhirnya nanti Nabi Yusuf juga menjadi seorang menteri. Nah, terpisahkan antara Nabi Yusuf dengan ayahnya, Nabi Yakub. Apa yang terjadi? Nabi Yakub di rumah luar biasa. Namanya orang ditinggalkan oleh orang yang sangat dia sayangi, yang sangat dia kasihi, itu ujian bagi seorang Nabi Allah, itu Nabi Yakub. Bahkan dalam riwayat bahwa matanya sampai semakin hari karena terus menangis menjadi semakin tidak bisa melihat. Bertahun-tahun terjadi seperti itu. Lalu kemudian ketika ini luar biasa, takdir Allah itu memang sangat indah. Mereka berdua dipisahkan, tapi mereka berdua akan disatukan kembali. Dan disatukan karena iman. Skenario Allah tersusun rapi. Di daerah itu ternyata musim paceklik, ternyata mereka membutuhkan sumber makanan. Dan sumber makanan hanya ada di Mesir. Kenapa hanya ada di Mesir? Karena Nabi Yusuflah yang memiliki pemikiran yang progresif jauh ke depan. Bagaimana caranya menyimpan sumber makanan atau bahan pokok ketika terjadi musim paceklik. Melalui mimpi raja ketika itu. Akhirnya mereka pun datang dan ternyata singkat cerita dikenalilah ternyata mereka adalah saudaraku, kata Nabi Yusuf. Setelah semuanya terjadi, Nabi Yusuf di penjara, Nabi Yusuf difitnah, Nabi Yusuf dan lain-lain semuanya, Nabi Yusuf sukses menjadi manusia yang berhasil, manusia yang paripurna. Kita tidak sedang membahas cerita itu, tapi saya akan ambil satu view di mana ketika Nabi Yakub merasa bahwa ketika anak-anaknya diutus ke Mesir lalu kemudian kembali dengan membawa makanan, membawa bahan pokok, ada aroma-aroma yang dia kenali. Lalu singkat cerita, karena Nabi Yusuf paham mereka adalah saudaranya, mereka ingin agar tetap menyatu, maka ya ada cara di mana agar mereka bisa kembali ke sana. Ya ada barang yang diselundupkan lalu kemudian ternyata mereka mencuri, difitnah untuk mencuri, padahal itu skenario Nabi Yusuf agar bisa bertemu dengan Benyamin. Kemudian mereka pun bisa kembali. Lalu kemudian Nabi Yakub merasa aneh, ada sesuatu yang aneh. Ada sesuatu aroma-aroma yang tidak biasa. Ada aroma-aroma yang dia kenal. Lalu kemudian setelah disuruh untuk kembali ke Mesir, lalu kemudian singkat cerita Nabi Yusuf mengakui bahwa kepada Benyamin bahwa kita adalah bersaudara. Lalu kemudian menitipkan baju kepada saudara-saudaranya untuk dibawa kembali ke Nabi Yakub. Apa yang terjadi? Bayangkan, puluhan tahun terpisahkan, bahkan diceritakan telah dimakan oleh serigala. Lalu kemudian dihadiahkan baju pada Nabi Yakub. Nabi Yakub merasa, Masya Allah, ini baju yang saya kenal, aroma-aroma yang saya kenal. Maka di surat Yusuf ayat 94 dikatakan, ini la ajidu riha Yusuf. Melalui pakaian itu,
Inni sesungguhnya aku la ajidu riha Yusuf. Aku mendapatkan aroma Yusuf. Masya Allah. Jadi dari baju yang dipakai oleh Nabi Yusuf, lalu kemudian dihadiahkan kepada Nabi Yakub, padahal Nabi Yakub belum diceritakan bahwa Yusuf masih hidup, tapi ternyata setelah mencium bajunya, kedekatan seorang ayah terhadap anak seperti itu. Dia bilang, inilah ajidu riha Yusuf. Sesungguhnya aku mendapati aroma Yusuf. Padahal sepanjang jalan itu dibawa oleh anak-anak. Anak-anaknya tidak merasa, tidak tahu, tidak paham. Tidak ada. Tapi ayahnya yang nuh terhadap Nabi Yusuf. Lalu, Masya Allah, terjadilah peristiwa bahwa mereka akan bertemu. Bayangkan, ratusan kilometer, tapi hati ketika ingin bertemu itu sudah serasa sedang bertemu antara Nabi Yakub dan Nabi Yusuf. Bagaimana Nabi Yusuf menyambut seorang ayah yang sudah puluhan tahun tidak bertemu? Bagaimana Nabi Yakub akan bertemu dengan seorang anak yang sudah puluhan tahun tidak bertemu? Bagaimana mereka menyiapkan diri untuk menyambut tamu istimewanya, yang padahal mereka sudah berpisah dari puluhan tahun lamanya, tapi mereka bersih. Nah, itu bagian dari potongan kisah yang saya ambil sebagai satu contoh di mana seseorang kalau sedang menyambut, menunggu tamu istimewa, maka sedemikian rupa mereka bersiap. Sedemikian rupa mereka merasakan hati yang sangat terpaut. Dan hari ini kita berada di bulan Sya'ban. Kita berada di bulan Sya'ban yang dimana ternyata para ulama benar-benar sangat memberikan pelajaran kepada kita bahwa bulan Sya'ban sangat erat kaitannya dengan bulan Ramadan. Di sini saya perlihatkan yang sering kita dengar, ada perumpamaan bahwa antara bulan Rajab, Sya'ban, dan Ramadan itu adalah 3 bulan yang saling berkaitan. Bulan Rajab diibaratkan bulan menanam. Bulan Sya'ban diibaratkan bulan nyiram. Bulan Ramadan diibaratkan bulan. Ada juga kalau Abu Bakar Al-Warraq Al-Balkhi mengatakan bahwa bulan Rajab itu bagaikan angin. Angin sepoi-sepoi. Lalu bulan Sya'ban bagaikan awan. Bapak Ibu, kalau awan sudah ditiup dengan angin, apa yang terjadi? Ketika angin meniup awan menuju ke pegunungan, kemudian ada panas, ada apa, ada segala rupa, maka akan turunlah hujan. Ya, kalaulah Rajab itu angin, kalaulah Sya'ban itu awan, berarti Ramadan itu adalah hujan. Apakah hujan bisa terjadi tanpa awan? Tidak. Apakah hujan bisa turun tanpa angin yang menghempaskan awan untuk terjadi proses kimia di situ? Apakah mungkin? Tidak. Sudah ditiup oleh angin, awan sudah berproses. Ya memang prosesnya itu terjadi, kemudian turunlah hujan. Jadi kalaulah perumpamaannya seperti itu, maka ketiganya sangat berkaitan. Bahkan para ulama lainnya mengatakan as-sanah mithlu syajar. Satu tahun itu bagaikan pohon. Jadi satu tahun itu mithlu syajar, bagaikan pohon. Wa syahrul Rajab ayyamu tawriqiha. Jadi yang terpenting ternyata dalam satu tahun itu hanya 3 bulan. Ya, di pohon.
dari kecil, dari tidak ada, dari biji sampai berbuah, itu menurut para ulama intinya ada di 3 bulan. Bulan Rajab ayyamu tawriqiha. Bulan Rajab adalah bulan di mana pucuk mulai tumbuh, daun mulai tumbuh. Wa Sya'ban ayyamu tafri'iha. Dan Sya'ban adalah hari di mana dahan dan cabang tumbuh. Wa Ramadan ayyamu qitafiha. Dan bulan Ramadan adalah hari-hari di mana buah-buah yang merah-merah itu tumbuh. Walimu'minuna qutafuha. Dan orang-orang berimanlah yang memetik dari buah-buah yang tumbuh subur itu. Jadi itu analogi dari para ulama. Ya. Jadi para ulama benar-benar mengibaratkan, menganalogikan ketiga bulan tersebut menjadi bulan terpenting dalam satu tahun. Kita sudah melewati bulan Rajab. Dan sekarang kita berada di bulan Sya'ban. Nah, ternyata hadirin rahimakumullah, ketika kita bertanya, lalu bagaimana persiapan kita? Apa yang harus kita siapkan untuk menghadapi bulan suci Ramadan? Maka sesungguhnya Allah sudah menyiapkan sistem yang sangat rapi untuk kita. Apa itu? Dengan adanya 3 bulan ini. Jadi ternyata kita tidak dibiarkan oleh Allah untuk berpikir dan mencari solusi sendiri. Apa sih? Bagaimana caranya agar kita bersiap untuk menyiapkan bulan suci Ramadan? Tidak perlu berijtihad di sini. Tidak perlu berpikir keras. Tidak perlu melakukan riset. Tidak perlu melakukan penelitian. Tidak. Kenapa? Karena Allah sudah menyiapkan sistem yang sudah Allah kabarkan, lalu kemudian menjadi sistem yang turun-temurun sampai kepada kita. Apa itu? Diturunkan bulan Rajab, diturunkan bulan Sya'ban, diturunkan bulan Ramadan. Nah, tetapi bagaimana caranya? Di sini saya perlihatkan. Kita mendapati contoh dari Rasulullah dan para sahabat. Dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, "Ma ra'aitu an-nabi istakmala siyam syahrin qattun illa Ramadan." Tidaklah aku melihat Rasulullah menyempurnakan puasa dalam 1 bulan kecuali dalam bulan Ramadan. Ya, jadi Siti Aisyah mengungkapkan bahwa beliau melihat Rasulullah tidak pernah meninggalkan hari-hari berpuasa yaitu dalam bulan suci Ramadan. Wa ma ra'aituhu fi syahrin aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Dan aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW sangat sering melakukan puasa pada bulan Sya'ban kecuali sedikit. Jadi Siti Aisyah melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa Rasulullah kalau sudah masuk bulan Sya'ban itu selalu menyeringkan dirinya untuk berpuasa. Kecuali sedikit yang beliau tidak berpuasa. Mungkin 1 hari, 2 hari. Tapi sisanya Rasulullah selalu menyeringkan beliau atau dirinya sendiri berpuasa. Nah, ternyata ini yang Siti Aisyah lihat dari Rasulullah, Bapak Ibu. Yang Siti Aisyah lihat dari Rasulullah, begitu masuk bulan Sya'ban, ternyata Siti Aisyah melihat Rasulullah ini sering sekali berpuasa, kecuali 1-2 hari yang sangat sedikit. Lalu kemudian di hadis selanjutnya dari Usamah bin Zaid, lalu Usamah penasaran. Usamah itu kan ketika Rasul hidup masih kecil. Bahkan ketika Rasul wafat atau sakaratul maut, Usamah di usia muda diutus oleh Rasul untuk berperang melawan Romawi. Nah, itulah panglima perang termuda dalam sejarah Islam. Ada yang bilang
masih belasan tahun, ada yang sudah mencapai 20-an tahun. Bayangkan, Usamah bin Zaid diutus oleh Rasul memimpin peperangan di saat dia masih remaja. Ada di sini hari ini yang usianya 20 tahun. Ya, insya Allah angka usia itu hanya angka, katanya Bapak Ibu ya. Usia itu hanya angka, tapi di dalam hati motivasi semangat Bapak Ibu sangat membara, bahkan mengalahkan anak-anak remaja. Buktinya apa? Yang hadir sholat subuh bapak-bapak, bukan anak remaja. Ya, yang hadir sholat subuh kita semua. Itu bukti bahwa semangat Bapak Ibu sangat membara. Usamah bin Zaid diutus oleh Rasulullah di kala muda untuk memimpin perang. Bahkan peperangan yang beliau pimpin bukan perang melawan orang Arab tetangga, bukan. Tapi beliau melawan bangsa Romawi. Kita nonton di film kalau bangsa Romawi berperang gimana? Kudanya gagah-gagah, baju besinya gagah-gagah, senjatanya lengkap, pasukannya banyak. Itu kan yang kita lihat di film-film. Dibuat citra seperti itu. Padahal nggak begitu-begitu banget. Buktinya bisa dikalahkan sama Usamah yang umurnya masih belasan atau sudah mencapai 20 tahun. Masya Allah. Nah, di sini dalam hadis ini Usamah ketika kecil, dia masih kecil, masih remaja, jauh sebelum diutus oleh Rasul. Karena Usamah melihat Rasul ini sering berpuasa di bulan Sya'ban, sehingga Usamah penasaran nanya sama Rasul, ya Rasulullah, kenapa sih engkau kalau di bulan Sya'ban sering banget berpuasa? Padahal engkau tidak lakukan itu di bulan lain. Apa jawaban Rasul? Dzalika syahrun yaghfulu anhun nas, atau yaghfulun nas anhu. Karena itulah bulan yang sering dilalaikan oleh manusia. Jadi ternyata kata Rasul, bulan Sya'ban adalah bulan yang sering dilalaikan oleh manusia, yang sering dilupakan oleh manusia. Kenapa kira-kira Bapak Ibu? Kenapa bulan Sya'ban sering dilalaikan, sering dilupakan? Karena terlalu dekat dengan puasa, terlalu dekat dengan puasa, bisa jadi demikian. Ada lagi Bapak Ibu? Ini ada Pak. Ya, ada sedikit kok. Nah, saya gambarkan bahwa kalau saya tanya Bapak Ibu, Bapak Bapak tidak perlu dicari. Bulan haram dalam Islam itu bulan apa saja? Bulan haram, bulan yang sangat dimuliakan dalam Islam, bulan apa saja? Nah, ada yang berturut-turut, ada yang terpisah. Kata Rasul, yang berturut-turut bulan apa saja? Zulqa'dah, Zulhijjah, terus Muharram. Terus ada bulan yang terpisah katanya. Bulan Rajab. Ya, bulan Rajab. Nah, kalaulah Ramadan kemudian Rajab, Rajab itu bulan mulia. Kemudian Ramadan itu bulan, ya, bulan suci, bulan juga mulia meskipun berbeda dari 4 bulan mulia yang disebutkan oleh Rasulullah. Tapi bulan yang juga memiliki kemuliaan dan keutamaan. Nah, karena bulan Rajab bulan mulia, bulan Ramadan bulan mulia, sehingga kita biasanya, orang-orang biasanya melupakan bulan Sya'ban.
Memasuki bulan Rajab, Masya Allah, semangat kita kuat. Karena kita diajarkan bahwa bulan Rajab adalah bulan mulia. Ya, sehingga kita memperkuat, memperbanyak ibadah. Begitu selesai bulan Rajab, kita bersiap untuk bulan Ramadan. Sehingga bulan Syaban, siap-siap dulu aja lah kita buat Ramadan gitu ya. Biasanya begitu. Rehat dulu bentar, bentaran, semenit 2 menit, selonjoran dulu gitu ya. Untuk Ramadan. Nah, ternyata ini yang dulu disampaikan oleh Rasul bahwa manusia, orang-orang itu seringkali melupakan bulan Syaban. Bapak Ibu, gimana sih perasaan kalau dilupakan? Masya Allah. Ya, kalau dilupakan itu gimana perasaannya? Kecewa dan lain-lain. Ternyata kata Rasul, bulan Syaban ini adalah bulan yang biasanya dilupakan oleh manusia. Itu yang pertama. Karena baina Rajab wa Ramadan, ya, di antara 2 bulan mulia, sehingga di tengah-tengah menjadi seperti bulan yang tidak ada apa-apanya. Itu yang pertama. Itu kemuliaan yang pertama. Lalu kemudian yang selanjutnya, kemuliaan yang kedua, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Dan kemuliaan yang kedua dari bulan Sya'ban adalah bulan turfa'ul a'mal, diangkatnya amal-amal ila rabbil alamin, ila Allah azza wa jalla. Fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Dan aku suka ketika amalku diangkat, aku dalam keadaan berpuasa. Nah, kalau berbicara tentang raf'ul a'mal, diangkatnya amalan, itu ada 3. Ya. Kalau kita berbicara lebih spesifik, maka raf'ul a'mal, diangkatnya amalan itu ada 3 sesi. Yang pertama diangkat harian, yang kedua diangkat pekanan, yang ketiga diangkat tahunan. Diangkat harian, amalan-amalan kita diangkat harian, itu di waktu kapan saja? Subuh dan asar. Masya Allah. Sehingga di kedua sholat itu, malaikat berjumpa, malaikat siang, malaikat malam. Malaikat yang bertugas di sesi siang dan di sesi malam itu berjumpa. Ya begitulah ibaratnya kalau kita sehari-hari ya Pak. Lalu kemudian malaikat itu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana engkau mendapati hambaku? Malaikat yang tadi membersamai kita sholat subuh, ya, ini sekarang sudah malaikat baru, sudah shift baru, ibaratnya, ya. Tapi tadi yang berjaga di malam hari, malaikat tersebut akan lapor kepada Allah, ya Allah, aku mendapati hambamu, mereka tadi sedang sholat dan aku tinggalkan juga sedang sholat. Aku dapati berarti ketika sholat asar. Dan aku tinggalkan berarti ketika sholat subuh. Masya Allah. Jadi malaikat yang berjaga di malam hari, menyaksikan kita di malam hari, mencatat amalan-amalan kita di malam hari, ditanya oleh Allah, apa yang kau lihat dari hambaku? Masya Allah ya Rabb, hambamu aku dapati sedang sholat dan aku tinggalkan sedang sholat. Atau sebaliknya, aku tinggalkan dia sedang sholat dan aku dapati sedang sholat. Masya Allah. Indah ya Pak Bu kalau demikian. Masya Allah, mudah-mudahan kita selalu dilaporkan seperti itu oleh malaikat. Masya Allah. Ada seorang ulama dulu, begitu dia menuju maghrib, dia mengevaluasi diri bersama istrinya. Mengevaluasi diri bersama istrinya begitu mendekati maghrib, si ayah bilang kepada istrinya, Bun, bagaimana ya kira-kira catatan amalan malaikat?
yang sudah bertemu dengan Allah tadi siang. Mudah-mudahan amalan kita berdua, catatan amalan kita berdua diserahkan oleh malaikat kepada Allah menjadi catatan yang baik. Ada juga para ulama yang bersedih, khawatir. Begitu asar tiba, begitu asar selesai, dia bersedih mengevaluasi diri. Bagaimana catatan dia yang diserahkan kepada Allah? Dia khawatir catatannya buruk, sehingga dia bersedih. Dia berdoa kepada Allah, mudah-mudahan catatan yang dibawa oleh malaikat adalah catatan yang Nah, sekarang adalah malaikat-malaikat yang baru. Mungkin kita juga bisa bertanya kepada diri kita, ya Allah, apa yang dibawa oleh malaikat yang sudah bertemu dengan Allah tadi barusan setelah sholat subuh selesai. Bapak Ibu, kira-kira bagaimana catatan amalan kita yang barusan diangkat? Mudah-mudahan baik ya. Amin ya rabbal alamin. Tentunya amalan yang barusan diangkat oleh malaikat adalah amalan-amalan dari mulai sholat subuh ke belakang sampai sholat asar. Para ulama membiasakan diri, mengintrospeksi diri apa yang sudah saya lakukan. Makanya mereka sebelum tidur pulas. Kalau saya kan kalau mau tidur udah nggak ingat apa-apa. Ya. Apalagi kalau udah ngantuk lagi nonton TV, bukan nonton TV, TV yang nonton kita. Ya, sampai lupa seperti itu. Saya itu mas saya bukan Bapak Ibu. Ya, seperti itu. Boro-boro ingat, mengintrospeksi, mengevaluasi diri. Ya, kayaknya catatan malaikat saya ya. Si Dani yang malang, tadi malam boro-boro baca Al-Mulk, boro-boro baca doa tidur. Ditonton oleh TV. Mau tidur, apa yang dia ingat, boro-boro nggak berdoa. Dicatat itu. Setelah bangun subuh, subuhnya terlambat lagi. Udah itu diangkat ya, Masya Allah. Itulah catatan-catatan yang terus diangkat oleh malaikat sehari-harinya. Itu yang pertama. Yang kedua, amal diangkat mingguan atau pekanan. Kapan itu? Hari Senin dan Kamis. Kata Rasul, wa uhibbu an yu'radu 'amali wa ana sha'im. Dan aku senang ketika amalanku diangkat, aku dalam keadaan berpuasa. Makanya Rasul terbiasa berpuasa di hari Senin dan Kamis. Karena Rasul sangat khawatir amalan yang diangkat itu buruk. Sehingga Rasul pengen amalan yang diangkat itu bagus, keren. Makanya Rasul di hari itu pasti harus berpuasa. Masya Allah. Padahal Rasul sudah dijaga oleh Allah, tidak mungkin berbuat salah. Ya. Maksum Rasulullah. Tetapi Rasul begitu khawatir amalan yang diangkat adalah catatan-catatan yang tidak baik. Makanya Rasul ingin memastikan agar malaikat membawa mengangkat catatan amalannya baik, maka Rasul berpuasa. Begitupun amalan yang diangkat tahunan. Maka amalan Ramadan tahun lalu, Bapak Ibu, amalan Ramadan tahun lalu diangkat oleh malaikat catatannya, yaitu di bulan Sya'ban sekarang. Bagaimana kemarin, bagaimana Ramadan kita yang lalu, 10 hari pertama, 10 kedua, apalagi 10 terakhir, bagaimana puasa kita, bagaimana tarawih kita. Dan puasa bukan hanya menahan lapar dan haus saja, bagaimana menjaga segala sesuatunya. Masya Allah. Itu diangkat di bulan Sya'ban, di bulan ini. Disodorkan, dihadirkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala oleh malaikat. Sehingga, Rasulullah SAW lagi-lagi menginginkan catatan amalannya baik,
Maka Rasul di bulan Sya'ban menyeringkan dirinya untuk berpuasa. Agar fix, kata anak-anak zaman sekarang, fix deh. Ya, fix malaikat mengangkat catatan amalan Rasul sedang berpuasa. Nah, ini di antara tips yang Rasulullah dan para sahabat selalu lakukan ketika menyambut Ramadan di bulan Sya'ban. Jadi ada dua kemuliaan. Satu, karena Sya'ban seringkali dilupakan. Karena Sya'ban di antara dua bulan mulia, yaitu bulan Rajab dan bulan Ramadan. Yang kedua, karena Sya'ban adalah bulan di mana amalan diungkap oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang ingin amalan-amalan diangkat dengan catatan yang baik-baik? Semua ingin ya, Bun? Tapi tidak semua siap melakukan segala sesuatu yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Ingin saja, niat saja cukup tidak, Bun? Tidak ya? Ingin saja, niat saja tidak cukup. Bahkan dulu ada seorang ulama yang dalam keadaan sakaratul maut, dia ingin memberikan wasiat kepada anak-anaknya. Apa wasiatnya? Dia mengatakan kepada anak-anaknya, ihdaru bis-saufa. Hindarilah as-saufa. Ada kata saufa dalam bahasa Arab. Apa itu saufa artinya? Saufa itu ingin, akan, berencana, iya nanti akan. Itu saufa. Jadi seorang ulama mewasiatkan kepada anak-anaknya, anak-anakku, hindarilah as-saufa. Jangan selalu membiasakan diri bahwa tarso. Nanti aku akan melakukan A, aku akan melakukan B, nanti, dan iya nanti. Berencana, meskipun rencana itu penting. Rencana penting tidak Bapak Ibu? Penting ya. Tetapi kita dilarang untuk seperti itu. Maka kita harus bisa senantiasa mengimplementasikan yang kita rencanakan. Merencanakan apa? Inilah amalan-amalan yang biasanya dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat. Kita harus melakukan amalan-amalan yang positif. Kata Rasul, Bapak Ibu, al-akhilla thalatha. Teman sejati itu ada 3. Fa'amma qalilun fayaqul ana ma'ak. Ada satu teman sejati yang bilang kepada kita, aku selalu bersamamu wahai manusia. Tetapi sorry, begitu kita menghadap babul malak, pintu malaikat, maka ana taraktuk. Maka aku akan meninggalkanmu karena kami tidak bisa menembus alam tersebut. Maka siapa itu? Siapa? Nah, maksudnya adalah keluarga. Nah, teman sejati pertama adalah keluarga. Fahadha ahluk. Keluarga selalu mendampingi kita tidak? Bapak, Ibu, Masya Allah, kompak. Berangkat ke masjid, Bunda menyiapkan keperluan Bapak. Dari peci sampai sarung, segala sesuatunya. Saling membangunkan, saling mengingatkan. Kalaupun puasa, bisa jadi saling menyuapi, begitu ya? Masya Allah, romantis. Dalam kebaikan, ya. Ya kan memang harus seperti itu. Dulu, Masya Allah, dulu katanya Bun, dulu doang itu. Sekarang enggak, boro-boro katanya. Wah, sekarang masih, Masya Allah. Yang sekarang masih begitu, Alhamdulillah, Masya Allah. Ya.
Dulu itu juga paling sehari setelah menikah ya Pak. Hari kedua setelah menikah lupa semua. Masya Allah. Insya Allah ini masih demikian. Caranya berbeda ya Bun. Caranya berbeda. Tidak usah manja Pak gitu ya. 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 Caranya berbeda, Masya Allah. Seperti itu kompak satu sama lain saling mengingatkan untuk agar bersiap ke masjid, agar benar-benar siap. Nah, itulah keluarga. Tapi ternyata giliran, jangan bapak, orang lain suaminya mati, apa yang terjadi dengan si ibu? Apakah si ibu mendampingi di dalam kuburan? Dulu sih bilang kita sehidup semati. Nah, ya Tuhan. Ya, siapa juga ya Pak. Secita-cintanya orang kalau sudah dikuburkan pasti ya sudah, mau bagaimana lagi. Itulah keluarga yang kata Rasul dia teman sejati, tapi begitu ditinggalkan wafat, apa yang terjadi? Sorry ya. Yang terjadi memang tidak bisa. Ya memang tidak mungkin untuk selalu mendampingi. Ya memang kondisinya harus meninggalkan. Tetapi masih bisa selalu mendoakan. Ya, selalu didoakan, selalu terus dibacakan ayat-ayat Al-Quran, dikirimkan Al-Fatihah, bersedekah atas nama suaminya tersebut. Masya Allah, semua kemudian dilakukan oleh istrinya yang sudah ditinggalkan oleh suaminya itu, atau sebaliknya. Masya Allah. Saking sayang dan cintanya, semua amalan diperuntukkan untuk kekasihnya. Tetapi tidak bisa mendampingi, tidak bisa terus menyertai. Itulah keluarga. Yang kedua, ada juga teman sejati. Kan tadi dalam hadis ada 3. Yang kedua ada lagi teman sejati yang dia selalu bilang, ana ma'aki, aku selalu bersamamu. Ya, aku selalu engkau cintai, selalu engkau cari. Tapi lagi-lagi, kalau engkau tidak mengupayakan harta yang engkau upayakan, maka itu bukan milikmu. Itulah harta kekayaan. Ya, sama, dia pun tidak bisa mendampingi kita sampai akhir, kecuali yang sudah kita sedekahkan, infakkan, zakatkan. Itulah harta. Dia sih bilang selalu mendampingi, bahkan manusia itu selalu mencari dan mendamba-dambakan. Dan yang ketiga ada amal. Dan aku yang ketiga, siapa itu amal? Dan amal bilang, akulah yang paling engkau lupakan selama di dunia. Karena engkau selalu memperhatikan, yang pertama tadi apa? Keluarga. Dan yang kedua, karena engkau selalu memperhatikan harta. Sehingga aku sering engkau lupakan. Padahal akulah yang akan menjadi teman sejati yang paling hakiki bersama engkau kemanapun engkau pergi di akhirat kelak. Masya Allah. Jadi nanti si amal itu akan berkata kepada kita, tapi sayang banget, kasihan banget deh saya. Kenapa? Karena saya suka engkau lupain. Engkau lebih ingat terhadap keluarga, engkau lebih ingat kepada harta. Nanti si amal akan bilang kepada kita seperti itu. Allahu Akbar. Ternyata yang setia mendampingi kita adalah amal kita. Nah, maka amalan ini sangat penting. Kita harus senantiasa melakukan amalan-amalan agar amalan itulah yang akan mendampingi kita nanti sampai kita di liang lahat. Lalu kemudian ketika kita berdiri di padang mahsyar, lalu kemudian ketika kita menyeberang di sirat, lalu kemudian nanti akan ditentukan apakah kita akan masuk surga atau masuk neraka. Nah, di antara amalan-amalan yang sering dilakukan oleh para Rasulullah dan para sahabat adalah taubat. Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Kata Rasul. Tuba
liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Beruntunglah orang-orang yang mendapati dalam catatan amalannya istighfar yang banyak. Beruntung kata Rasul orang-orang yang mendapati catatannya, ternyata dalam catatannya itu, oh si fulan bapak selalu membiasakan diri beristighfar 70 sampai 100 kali setiap hari. Masya Allah. Itu sesuai sunnah Rasulullah SAW. Terbiasa mengucapkan istighfar. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Kata Rasul, beruntung. Beruntung orang-orang yang mendapati ternyata, Masya Allah, istighfar doang, ternyata dicatat oleh malaikat. Dan ada dalam catatan. Tadi, Ustaz kita mengimami sholat subuh di rakaat kedua, membaca ayat fa'amma man mawazinuh. Perkataannya, maka barang siapa yang timbangannya, mizannya berat, maka bagaimana? Bahwa fi aisyatin radiyah, maka dia akan hidup kekal abadi di dalam surga radiyah, dalam keadaan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amma man khaffa, tetapi sayang bagi mereka yang mizannya ringan, bagaimana? Fa ummuhu hawiyah. Lalu Allah nanya, wa ma adraka ma hiya? Tahu nggak sih kalian apa itu hiya? Narun hamiyah. Adalah neraka api yang membara menyala-nyala. Ya Allah. Ternyata di ayat itu dibilang, siapa yang mizannya, timbangannya berat, maka dia yang diridhoi oleh Allah. Dan siapa yang timbangannya ringan, ringan karena apa? Amalan istighfarnya kurang. Amalan-amalannya kurang, maka ringan amalannya. Sehingga kalau ringan bagaimana? Narun hamiyah. Ya Rabb, wal'iyadu billah. Dimasukkan ke dalam neraka. Dalam surat lain, misalnya dalam surat Ali Imran, yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Nanti di akhirat akan ada dua tipe manusia. Yauma tabyaddu wujuh, seperti bapak-bapak. Ada tipe manusia yang wajahnya itu putih berseri, auranya itu keluar. Bukan hanya glowing ya, Bun. Putih berseri, wajahnya berseri, putih bercahaya, itu yang pertama. Yauma tabyaddu wujuhun. Tetapi sayang, ada tipe manusia kedua yang wa taswaddu wujuh. Ternyata wajahnya muram, hitam, gelap. Allahu Akbar. Lalu dilanjutkan, faman ladzina suwaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum. Maka orang yang wajahnya gelap nanti di akhirat, akafartum ba'da imanikum. Allah bertanya, malaikat bertanya, apakah kalian kufur setelah datang keimanan kepada kalian? Tetapi untuk yang putih berseri wajahnya, fa'amal ladzina yaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah hum fiha khalidun. Maka orang-orang yang wajahnya putih berseri bercahaya, maka mereka lah yang akan kekal di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi, Bapak Ibu, apakah lebih memilih wajah putih berseri dan timbangannya berat, atau wajah yang gelap dan timbangannya ringan? Nah, Masya Allah.
Kalau yang glowing saja tanya bunda-bunda. Masya Allah. Ya. Makanya bagaimana Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam benar-benar menyiapkan kita semua ini. Karena Rasul sudah mengajarkan semuanya kepada kita. Al-yauma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Aku ini, kata Allah, Allah turunkan, sudah menyempurnakan segala sesuatunya. Tidak ada yang kurang. Ya, jadi segala tips, segala cara, segala apapun sudah Allah sampaikan melalui lisannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi di antara amalan agar wajah kita putih berseri, bercahaya merona, begitu juga agar mizan timbangan kita berat adalah dengan beristighfar. Astaghfirullahalazim. Minimalnya astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Di dalam hadis kursi dinyatakan Allah Subhanahu wa taala membukakan rahmat pengampunannya di malam hari untuk manusia yang berdosa di siang hari. Allah Subhanahu wa taala membukakan rahmat ampunannya di malam hari untuk mereka yang berdosa di siang hari. Begitupun sebaliknya. Masya Allah. Kalau manusia mendekat dengan berjalan, maka Allah mendekat dengan berlari. Kalau manusia meminta ampunan dengan berlari, maka Allah mendekat dengan lebih cepat daripada itu. Lagi berkumpul di masjid Rasulullah, tiba-tiba ada orang tua kakek-kakek pakai tongkat. Ya Rasulullah, kalau ada manusia di dunia ini yang dosanya memenuhi bumi dan semua alam raya, kalaupun dibagikan kepada manusia tidak akan pernah cukup. Apakah dosa-dosanya itu bisa diampuni oleh Allah? Rasul menjawab, ya, Allah Maha Pengampun terhadap dosa-dosa hambanya. Masya Allah. Maka Rasul bilang di sini beruntung orang-orang yang dalam catatannya ternyata tadi jam 5 kurang 1 gitu dia beristighfar. Tadi setelah sholat sunnah qobliyah subuh dia beristighfar. Sekarang sedang mendengarkan kajian hatinya terus beristighfar. Itu pasti dicatat oleh malaikat. Jangan menyamakan keadilan Allah dengan keadilan manusia. Manusia seringkali lupa atau melupakan segala sesuatu. Luput. Ya. Tapi kalau malaikat, kalau Allah Subhanahu wa taala pasti mencatat segala sesuatu sekecil apapun itu. Allahu Akbar. Itu yang pertama, bertaubat. Pertanyaannya, Pak Ustadz, kan saya mah kayaknya nggak pernah melakukan dosa. Bagaimana dong? Ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membiasakan dirinya beristighfar 70 sampai 100 kali setiap hari. Pertanyaannya apa yang diinginkan oleh Rasul? Ya, Rasul pengen apa sih? Rasul sudah maksum, sudah dijamin masuk surga. Bahkan orang pertama kali masuk surga. Bahkan orang yang mengetuk pintu surga. Ngapain Rasul masih beristighfar? Masya Allah. Bahkan ngapain Rasul masih qiyamul lail? Kita memegang kaki Rasul. Rasul sedang sholat, qiyamul lail. Siti Aisyah berada di belakangnya, berada di sampingnya, memegang kaki Rasul. Ternyata kaki Rasul bengkak. Kaki Rasul bengkak. Lalu Siti Aisyah saking kasihan berkata kepada Rasul, ngapain ya Rasul? Kok sampai sebegininya? Engkau kan sudah begitu begini. Engkau sudah dijamin segala sesuatunya. Kenapa engkau sampai sebegininya? Kaki engkau sampai bengkak. Masya Allah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku menjadi hamba yang syakura, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Iya. Jadi kita bisa bayangkan akan bagaimana bercahaya wajah Rasulullah. Susah. Susah. Jadi ketika kita bertemu di telaga, kita semua melihat bagaimana Rasul yang wajahnya bercahaya. Dan ternyata Rasul pun mengenal kita karena wajah kita bercahaya. Rasul akan memanggil nama kita dengan detail. Meskipun Rasul tidak pernah menemui kita. Karena Rasul melihat tanda-tanda di wajah kita. Apa itu? Wajah kita bercahaya. Lalu kemudian kita akan menemui Rasul. Lalu kemudian kita akan meminum telaga Kautsar dari tangannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Itu yang pertama. Jadi, kalaupun merasa kita tidak memiliki kekhilafan, mari kita contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau memperbanyak ibadah karena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, puasa. Kita bahas. Dalam salah satu hadis Rasulullah SAW mengatakan, ada yang bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhiluni ila jannah. Ya Rasulullah, kabarkan kepadaku amalan yang bisa memasukkanku ke surga. Ya, seperti saya nih, penasaran atau pengen nanya sesuatu yang to the point aja lah. Apa? Gimana sih caranya bisa masuk surga? Amalan apa yang bisa memasukkanku ke surga? Lalu Rasul menjawab, alaika bis-shaum fa innahu la idla lah aw la mithla lah. Alaika bis-shaum, berpuasalah karena ibadah puasa tidak ada ibadah yang bisa menyainginya. La mithla lah aw la idla lah. Tidak ada yang menyerupainya. Kira-kira kenapa Bapak Ibu? Kok ibadah puasa la idlalah la mithlalah, tidak ada yang bisa menyerupainya? Kenapa? Kenapa ibadah puasa tidak diserupai oleh ibadah lain? Masya Allah. Jazakumullah khairan, Pak. Barakallahu fikum. Karena ibadah puasa adalah ibadah rahasia yang hanya diketahui oleh kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berwudu, berkumur-kumur 3 kali, keluar cuma sekali. Ya tidak ada yang lihat. Itu mah anak-anak ya, anak-anak, bukan Bapak Ibu. Itu mah yang cemen. Yang beratnya apa? Ibadah puasa bukan hanya menahan lapar, tapi juga menahan segala sesuatu, mata, tangan, perasaan, hati, ya jiwa, nafsu dan lain sebagainya ditahan. Sehingga ibadah hanya kita dan Allah, rahasia. Bagaimana hati kita kepada saudara kita ketika puasa, bagaimana mata kita, bagaimana tangan kita, bagaimana kaki kita, bagaimana nafsu kita, hanya Allah yang tahu. Ya, hanya Allah yang mengetahui segala sesuatu amalan ibadah puasa kita. Maka Rasul bilang, kalau kamu ingin masuk surga, maka berpuasalah, karena puasa tidak akan pernah bisa disaingi oleh ibadah lain. Bahkan dalam hadis yang lain dikatakan, as-siyamu li, kata Allah, as-siyamu li wa ana ajzi. Ibadah puasa itu untukku dan aku yang akan berikan pahalanya, menggantinya atas kesusah payahannya ketika berpuasa. Jadi spesial ibadah puasa itu. Makanya Rasul ingin agar amalan ibadahnya diangkat ketika bulan Sya'ban, maka Rasul sedang berpuasa. Dan itulah latihan bagi Rasul untuk menghadapi bulan Ramadan, supaya nggak jet lag. Pak Ibu tahu jet lag? Ya, miring ke kanan, miring ke kiri, bukan? Ya, supaya nggak kaget. Makanya anak-anak kecil di jalanan bilang, tiba-tiba Ramadan, tiba-tiba Ramadan. Padahal bukan tiba-tiba, apa? Karena
kaget, kok udah Ramadan lagi? Kok ntar malam udah tarawih lagi? Kok nanti subuh udah sahur lagi? Jadi jangan sampai menjadi orang yang kagetan begitu. Kenapa? Bagaimana caranya agar tidak kagetan begitu? Maka biasakan untuk berpuasa dari bulan Sya'ban, dari bulan ini. Bahkan bulan inilah yang diangkat oleh Allah, oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah tilawah Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an. Para ulama bilang syahrul Sya'ban huwa syahrul qurra katanya. Bulan Sya'ban adalah bulannya para qori Al-Qur'an. Para qori Al-Qur'an itu maksudnya apa? Orang-orang yang membaca Al-Qur'an. Dulu Rasul ketika membaca ayat in tu'adzibhum fa innahum ibaduk, beliau bersedih sampai janggutnya basah. Umar bin Al-Khattab ketika membaca surat Asy-Syura ayat 7, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Ada dua kelompok manusia nanti, fariqun fil jannah, kelompok manusia yang di surga, wa fariqun fis sa'ir, dan kelompok manusia yang di neraka. Kita pengen di jannah atau di sa'ir? Di jannah. Ternyata Umar ketika membaca ayat itu dia menangis. Masya Allah. Dia bertanya kepada dirinya, wahai Umar, akan di mana engkau nanti? Apakah fariqun fil jannah atau fariqun fis sa'ir? Dia bertanya kepada dirinya sendiri. Padahal Umar itu orangnya bagaimana, Bapak Ibu? Umar itu adalah salah satu yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah. Tapi meskipun dia dijamin masuk surga, dia masih nanya kepada dirinya, wahai Umar, kamu akan masuk di kelompok yang mana? Apakah di fariqun fil jannah atau fariqun fis sa'ir? Luar biasa ya. Orang-orang soleh seperti mereka udah dijamin masuk surga, tapi masih nanya, masih nangis, masih ketakutan, masih galau. Apakah dia masuk surga atau masuk neraka? Tapi mereka kalau membaca Al-Quran itu seperti itu, nangis, Bun, Bapak Ibu. Jadi luar biasa lembutnya hati mereka kalau baca Quran itu nangis. Saya kalau nangis kira-kira karena apa ya? Ya, bunda-bunda kalau nonton drama Korea nangis. Kan sekarang udah nggak ada telenovela ya. Ya. Kita nangis dengan hal lain, tapi mereka para sahabat itu nangis ketika membaca ayat Al-Quran. Bahkan Khalid bin Walid, siapa yang kenal Khalid bin Walid? Khalid bin Walid adalah panglima perang. Panglima perang. Dijuluki dengan pedangnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, Saifun min suyufillah. Tapi ternyata ketika dia sibuk berperang, dia kembali kepada tendanya setelah selesai berperang, lalu dia mengambil mushaf. Bayangkan, dia mengambil mushaf, lalu kemudian dia cium mushafnya, dia peluk mushafnya, lalu dia nangis. Apa dia bilang? Wahai Al-Quran, mohon maaf. Aku semakin jarang membacamu karena aku sibuk berjihad di jalan Allah. Masya Allah. Dia meminta maaf, menangis kepada Al-Quran, mencium dan mendekapnya. Karena apa? Karena dia disibukkan dengan jihad. Bayangkan. Padahal jihad itu ibadah bukan? Ibadah. Masya Allah pahalanya. Orang-orang yang syahid tidak akan perlu disolati. Karena sudah otomatis masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Khalid bin Walid, karena dia merasa sibuk dengan jihad, sehingga dia jarang membaca Al-Quran, maka dia
meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menangis menitikan air mata. Ya Rabb, beliau sibuk dengan jihad. Saya sibuk dengan apa ya? Masya Allah, ya Rabb. Ya, jari jemari senantiasa sibuk scrolling IG, TikTok, Facebook, WA minimalnya. Masya Allah, ya Rabb. Bayangkan, saya itu mas saya. Ya, saya bukan Bapak Ibu, bukan. Insya Allah tidak. Terlihat dari wajahnya, Masya Allah. Ini ya Rabbal Alamin. Buktinya Bapak Ibu berada di masjid subuh ini. Pasti insya Allah. Masya Allah. Orang-orang soleh itu begitu. Mereka menangis memohon ampunan padahal karena jihad. Lalu bagaimana seharusnya saya yang biasanya jauh banget dari hal seperti itu? Allahu Akbar. Ya. Begitulah orang-orang soleh kalau sedikit saja jauh dengan Al-Quran mereka seperti itu. Tapi begitu dekat dengan Al-Quran, membaca satu ayat saja mereka menangis. Masya Allah. Begitu membaca ayat azab, mereka menangis. Bahkan Umar bin Al-Khattab itu, dia selalu mempelajari satu ayat itu kurang lebih 10 hari. Satu ayat dibaca dan dipelajari dan diamalkan dalam 10 hari. Kalau belum 10 hari, kalau belum bisa diamalkan, dia belum beranjak dari ayat itu kepada ayat yang lain. Tidak. Masya Allah. Jadi, mereka tidak berhenti pada membaca. Meskipun membaca itu punya kelebihan. Kata Rasul, aku tidak bilang alif lam mim itu satu huruf. Tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Dan setiap huruf dikalikan 10 kali lipat. Masya Allah. Maka kalau Bapak Ibu setiap malam membaca Al-Mulk, berarti Masya Allah. Setiap malam Jumat membaca Yasin, membaca Al-Kahfi, berarti Masya Allah. Tapi ternyata mereka tidak berhenti di membaca. Karena Al-Quran berfungsi bukan hanya bacaan, tapi panduan, pedoman. Bagaimana mungkin dijadikan pedoman kalau kita tidak paham isinya? Bagaimana mungkin kita tidak paham isinya kalau kita tidak membaca terjemahnya? Kalau bagi para asatidzah pasti sekali membaca sudah paham maksudnya. Tapi kalau bagi kita yang awam, kita harus baca dulu terjemahnya. Lalu kita harus baca tafsirnya. Oh, berarti maksudnya begini. Oh, maksudnya begitu. Lalu kita amalkan. Nah, berarti kata para ulama, orang yang akan diberikan syafaat nanti di akhirat oleh Al-Quran bukan hanya yang membaca, tapi yang juga mengamalkan. Maka PR-nya bagi kita adalah begitu membaca Al-Quran, kita baca terjemahnya. Tidak cukup diterjemah, buka tafsirnya. Sekarang sudah modern, tafsir bisa diinstal di handphone. Kita bisa baca tafsirnya di handphone. Lalu kemudian kita bisa, oh seperti ini harus kita amalkan. Kita harus mengamalkan ayat ini. Barulah kita, insya Allah mudah-mudahan tergolong orang-orang yang akan diberikan syafaat oleh Quran. Maka al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang lancar membaca Al-Quran itu akan bersama malaikat yang mulia. Walladzi yaqra'ul Quran wa yatata'ta. Dan yang membaca Al-Quran tapi masih terpatah-patah, terbata-bata. Ya, misalnya yauma tabyaddu wujuhum, misalnya belum lancar membaca huruf-hurufnya, membaca ayat-ayatnya, apa kata Rasul di sini? Wa huwa alaihi syaqqun lahu ajran. Dia akan mendapatkan 2 pahala dibanding para ustaz. Ya. Para ustaz yang sudah lancar punya kemuliaan. Tapi kita yang belum lancar membacanya punya 2 kemuliaan. Masya Allah, kita lebih depan, lebih terdepan daripada yang sudah lancar-lancar. Ya. Jadi jangan sungkan, jangan ragu, jangan malu. Bacalah Al-Quran Al-Karim.
Nanti di akhirat malaikat akan bilang kepada orang-orang yang baca Al-Quran, wahai fulan, naik terus melesat ke surga yang paling tinggi sesuai dengan banyaknya bacaan kalian. Jadi kalau hari ini kita masih di juz 1, ya levelnya nanti level segitu. Tapi kalau Bapak Ibu sudah khatam berkali-kali dan sudah mengimplementasikannya berkali-kali sampai terimplementasi dalam diri, maka mudah-mudahan surganya surga yang paling tinggi. Masya Allah. Nah, hadirin rahimakumullah, itulah kebiasaan-kebiasaan yang senantiasa dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat. Memang banyak sekali, bukan hanya 3. Ada juga di antaranya yang memperbaiki hubungan sosial. Misalnya apa? Kalau ada hubungan yang kurang baik dengan saudara, dengan tetangga, maka perbaikilah, amankanlah, jangan sampai ada masalah di bulan Sya'ban ini. Sehingga begitu memasuki bulan Ramadan, hubungan sosial antara kita dengan sahabat kita, saudara kita, tetangga kita, keluarga kita yang tadinya memiliki ya clash-lah dikit-dikit, akhirnya sudah terhapuskan semuanya. Bagaimana mungkin amalan diangkat sehingga kita masih punya dendam terhadap saudara kita? Makanya kenapa kita dilarang bermusuhan 3 hari? Ya, kenapa? Karena amalan diangkat hari Senin dan Kamis. Kalau kita punya permusuhan hari Senin, Selasa, Rabu, jangan. Kita rela catatan amalan kita, ternyata namanya si Dani masih bermusuhan dengan si Fulan A. Diangkat catatannya sama Allah. Mau begitu? Kan tidak mau. Makanya karena bulan Sya'ban adalah bulan diangkatnya amalan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pastikan catatan hubungan saudara, hubungan tetangga, hubungan masyarakat, hubungan kerabat antara kita dengan yang lain itu sudah tuntas. Kata Rasul, orang yang meminta maaf tidak akan menjadi hina. Tapi justru orang yang pertama kali lebih dulu meminta maaf, dialah yang akan mendapatkan kemuliaan yang lebih besar daripada orang-orang yang mungkin jaim-jaim seperti itu. Ya, Masya Allah. Jadi Rasul dan para sahabat banyak memberikan tips kepada kita. Di antaranya tips-tips yang tadi. Dan insya Allah saya yakin Bapak Ibu hadirin rahimakumullah yang ada di masjid ini adalah hamba-hamba Allah yang senantiasa terbiasa melakukan ini semua. Dan insya Allah sehingga nanti kita semua mudah-mudahan semakin siap untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Wallahu a'lam bishawab, itulah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Astaghfirullahaladzim. Allahumma shalli ala sayyidina. Alhamdulillahirabbil alamin. حمد النعم حمد الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وفرج الحاجات اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.